Story, a housekeeper at the Roadway Inn in Venice was beaten and left for dead. And now the Sarasota County Sheriff's Office has arrested a guest who was staying there. It turns out he was a career criminal. But this sudden death has left those who knew this victim heartbroken. Fox 13's Kimberly Quizon reports it was her husband who found her. Stephen Havrilka adalah seorang penjahat kambuhan berusia 30 tahun. Suatu hari pada pertengahan bulan April tahun 2021, dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan Tina Struder, seorang petugas housekeeping berusia 46 tahun yang bekerja di penginapan Roadway Inn, kota Venice, Florida. Tina dihabisi saat sedang bertugas dalam salah satu kamar yang dibersihkannya. Suami Tina menemukannya dalam keadaan mengenaskan di dalam lemari pakaian. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly Mirabella 1698. Mari kita ikuti kasusnya berikut ini. Tina dan suaminya Gerald Struder tinggal di penginapan Roadway Inn yang berlokasi di 17110 Street, Venice, Florida. Mereka menempati salah satu kamar yang ada di sana. Dulunya Gerald adalah pegawai UPS tetapi dia pensiun karena cedera saat bekerja. Pada tahun 2020, Gerald kehilangan kemampuan berjalan akibat penyakit yang dideritanya, hingga terpaksa menggunakan kursi roda untuk membantu mobilitasnya. Sedangkan istrinya Tina adalah petugas housekeeping di penginapan Roadway Inn. Itu sebabnya mereka mendapat fasilitas tempat tinggal di sana. Sejak kondisi suaminya memburuk, Tina menjadi caretaker atau orang yang dipercaya untuk merawat Gerald, sekaligus satu-satunya tulang punggung bagi mereka. Tina dikenal sebagai pekerja keras, baik hati, dan seorang istri, ibu serta nenek yang sangat dicintai keluarganya. Setiap hari, Tina bertugas membereskan kamar-kamar di penginapan Roadway Inn dan memastikan semuanya dalam kondisi bersih serta rapi, siap untuk disewakan kepada para tamu. Bekerja di penginapan sekelas motel tentu sangat berbahaya. Tamu yang menginap di sana datang dari beragam latar belakang, sedangkan sistem keamanannya biasanya tidak terlalu baik. Karena itu, Tina dan suaminya Gerald Struder sepakat untuk saling berkirim SMS setiap kali Tina pergi bekerja. Tina secara rutin memberitahu Gerald nomor kamar yang sedang dibersihkannya agar suaminya tahu di mana keberadaannya. Stephen Havrilka sudah bermasalah sejak masih muda. Perilaku buruknya dipicu oleh ketergantungannya pada narkoboy. Stephen juga terlibat aktif dalam kelompok supremasi yang menganut paham rasisme dan diskriminatif. Stephen menderita gangguan kejiwaan akibat paham yang dianutnya telah mempengaruhi kewarasannya. Dia meyakini bahwa ras putih lebih unggul dari lainnya, sehingga dia memandang rendah orang lain dan menganggap enteng hukum. Catatan kriminalnya sangat panjang akibat pergaulan yang salah. Dia sudah 34 kali ditangkap polisi, 19 kali dinyatakan bersalah atas berbagai macam kejahatan, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, perampokan, kekerasan bahkan penyerangan terhadap seorang korban yang berusia 65 tahun, bahkan sudah 4 kali Stephen keluar masuk penjara. Pada tanggal 2 Januari tahun 2021, Stephen ditahan setelah melakukan kekerasan terhadap ibunya sendiri. Namun, beberapa bulan kemudian, ibu Stephen mencabut laporannya dengan alasan putranya memiliki masalah kejiwaan sejak lama. Keluarga Stephen berjanji akan merawat Stephen Havrilka di fasilitas kejiwaan sesuai hukum Baker Action. Baker Action adalah sebuah hukum yang hanya berlaku di Florida, di mana keluarga atau orang terdekat bisa menyediakan layanan kesehatan mental dan penahanan sementara bagi anggota keluarga mereka yang sakit jiwa tetapi tidak mau berobat. Akhirnya, pada tanggal 13 April tahun 2021, Stephen dibebaskan. Sayangnya pihak keluarga tidak langsung membawa Stephen ke RSJ sesuai janji mereka, malahan menyewakan sebuah kamar di penginapan Roadway Inn untuk ditinggalinya sementara waktu. Namun, baru seminggu tinggal di sana, Stephen kumat lagi dan kali ini berakhir fatal.
Pada pagi hari tanggal 20 April 2021, seperti biasa, Tina Struder menjalankan tugasnya membersihkan satu persatu kamar-kamar di penginapan. Tetapi pagi itu, Gerald menjadi gelisah karena mendadak istrinya berhenti merespon SMS-nya. Terakhir kali, Tina mengatakan akan membereskan kamar nomor 209. Setelah itu, Gerald mengirimkan pesan lagi, namun tidak ada jawaban dari Tina. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Gerald bergegas mendatangi kamar nomor 209 untuk mencari istrinya. Tetapi yang ditemukannya di sana sungguh mengenaskan. Tina dalam kondisi tak sadarkan diri, tersumpal handuk dan babak belur tertutup darah dalam lemari pakaian di kamar nomor 209. Gerald segera menghubungi saluran darurat 911 untuk meminta bantuan sekaligus melaporkan apa yang telah terjadi sambil terus berusaha menyadarkan istrinya dengan melakukan bantuan pernafasan. Tak berapa lama kemudian, petugas kepolisian dan para medis kota Venice sudah memenuhi lokasi penginapan. Tina segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Mereka memeriksa rekaman CCTV di penginapan pada waktu kejadian. Tampak dalam salah satu rekaman, ada seorang pria memasuki kamar sesaat setelah Tina masuk ke sana untuk membersihkan kamar. Mereka berhasil mengidentifikasi pria dalam rekaman itu adalah Stephen Havrilka, penjahat kambuhan berusia 30 tahun yang sudah seminggu menginap di kamar nomor 209. Polisi menggeledah kamar tersebut untuk mencari lebih banyak bukti terkait penyerangan dengan kekerasan yang dialami Tina Struder. Satuan anjing pelacak menemukan beberapa barang pribadi milik Stephen berupa kemeja dan jam tangan yang diduga sengaja dibuang di hutan tak jauh dari penginapan. Mereka segera memburu Stephen Havrilka yang saat itu diketahui telah kabur dari lokasi. Di hari yang sama, pihak kepolisian mendapat laporan ada seorang pria kulit putih yang bertingkah aneh dan mencurigakan di persimpangan jalan tak jauh dari penginapan Roadway Inn. Petugas segera mendatangi lokasi dan menemukan pria yang dimaksud ternyata adalah Stephen Havrilka yang mereka cari-cari. Pria berusia 30 tahun itu terus mengoceh tidak jelas, membuat para petugas yakin Stephen sedang berada dalam pengaruh narkoboy. Saat hendak ditangkap, Stephen sempat melakukan perlawanan hingga dibutuhkan 5 petugas untuk menenangkannya. Awalnya, Stephen dituntut dengan tuduhan penganiayaan berat, namun tuntutannya ditingkatkan menjadi pembunuhan karena korbannya Tina Struder dinyatakan meninggal dunia pada tengah malam setelah gagal melewati masa kritisnya. Meski Stephen Havrilka bersikeras tidak mau mengakui pembunuhan yang telah dilakukannya, tetapi pihak kepolisian sudah memiliki cukup bukti untuk mendakwanya. Persidangan atas kasus pembunuhan Tina Struder rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 April tahun 2022 atau setahun setelah kematiannya. Namun, 2 hari sebelum persidangan dimulai secara tiba-tiba, Hakim Thomas Crook mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Stephen Havrilka dianggap tidak layak menjalani persidangan setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh 2 orang psikolog. Stephen kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan hingga bisa kembali stabil dan nantinya siap menjalani persidangan. Sayangnya, akibat keputusan hakim tersebut, persidangan pun tertunda dan diperkirakan baru bisa terlaksana dalam waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, atau tergantung pada kondisi kejiwaan Stephen Havrilka sebagai terdakwa. Bahkan, ada kemungkinan Stephen Havrilka bisa lolos dari hukuman. Tentu saja situasi ini sangat mengecewakan bagi Gerald Struder dan keluarga besar Tina. Mereka merasa Tina belum mendapatkan keadilan yang layak diterimanya karena pelakunya belum dihukum. Tetapi apa mau dikata, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, manusia tidak bisa menebak apa yang terjadi dalam kehidupan di masa datang. Seperti Tina Struder yang kehilangan nyawanya di tangan salah satu tamu penginapan yang ternyata menderita gangguan jiwa. Sekian dulu kasus Weekly kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.